Kasus ini dimulai di Melbourne, Australia, di pinggir kota Lower Plenty. Selama tahun 80-an, Melbourne dianggap kota yang aman dan bagus untuk ditinggali karena tingkat kejahatan di sana sangat rendah. Nah, dikatakan pinggiran kota Lower Plenty itu terkenal pinggiran kota teraman. Namun, seketika semuanya berubah. Pada 22 Agustus 1987, sekitar pukul 4 pagi saat itu, salah satu keluarga di kota tersebut sedang tertidur lelap. Nah, tiba-tiba ada satu orang pria yang memakai topeng hitam sedang membuka kaca jendela di lantai bawah. Dan alhasil, dia berhasil masuk ke dalam rumah keluarga tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah, dia mulai berjalan menaiki tangga sambil membawa pisau dan pistol. Dan dia langsung memasuki kamar sepasang suami istri. Dan gilanya, dia tuh bangunin suami istri yang sedang tidur itu. Setelah mereka bangun, mereka terkejut. Lu siapa, maling lu ya? Dan si pria bertopeng ini berusaha menenangkan si suami istri ini sambil menodongkan pisau dan pistolnya. Dia bilang tuh kayak gini, diem. Gua di sini cuman mau duit sama harta benda lu doang. Lu kalau nurut, gak bakalan ada yang terluka. Dan si pasangan ini takut dong. Akhirnya nurut. Mereka berdua diikat tangannya serta kakinya, terus ditambah disumpal mulut mereka dengan kain. Terus si pria ini menyeret mereka berdua ke lemari dan menguncinya. Ternyata pria bertopeng ini bohong. Dia datang gak ada niat ngambil duit sama harta bendanya. Di sisi lain, anak laki-laki yang berusia 6 tahun dari pasangan tersebut terbangun, sebab dia mendengar kegaduhan di kamar orang tuanya. Dan dia memutuskan untuk menghampiri ke kamar orang tuanya. Pas udah di depan pintu kamarnya nih ya, si bocil ini lihat pria bertopeng. Kayak lihat tapi agak ketakutan gitu loh, tercengang gitu. Dan si pria ini sadar, gak lama langsung menutup mata si bocil ini, terus menyumpal mulutnya dan dibawa ke kamarnya lagi. Ternyata si pria bertopeng ini udah lama ngincer rumah keluarga ini. Dan yang dia incer itu bukan uang ataupun harta benda, bukan. Tapi dia ngincer anak perempuan yang berusia 11 tahun. Dan dia merupakan kakak dari si bocil 6 tahun itu. Si pria bertopeng itu memasuki kamar perempuan yang dia incer. Dan langsung dia maksa si gadis tersebut buat bercocok tanam dengannya selama 2 jam. Wah, gila nih orang. Singkat cerita, setelah bercocok tanam dengan si gadis tersebut, pria bertopeng ini pergi ke dapur buat masak, terus makan, terus pergi. Kan udah gila nih orang kan. Setelah kejadian tersebut, orang tua mereka melapor ke polisi. Dan polisi pun mulai melakukan penyelidikan. Dan anehnya, si pria bertopeng itu gak ninggalin jejak sama sekali. Gak ninggalin titik jari sama sekali, itu gak ada. Bukti-bukti kalau dia itu ngerampok di rumah ini tuh gak ada. Sehingga bikin polisi bingung dan kesulitan. Salah satu polisi pun mulai berpikir, kayaknya ini orang bukan sembarang orang. Kasus tersebut bikin heboh pada saat itu, sehingga media menjuluki pria tersebut dengan Mr. Cruel atau Tuan Kejam. Nah, si gadis tersebut sempat ngelihat Mr. Cruel ini sedang telepon seseorang dan ngancam keluarga yang ditelepon tersebut. Dan anehnya lagi, saat polisi melacak riwayat panggilan tersebut, ternyata tidak ditemukan riwayat panggilan pada saat itu. Setahun berlalu dan tidak ada kabar adanya kasus dari Mr. Cruel. Jadi para penyidik berpikir mungkin Mr. Cruel ini udah tobat. Tapi yang dipikirkan oleh para penyidik tersebut melenceng sepenuhnya. Pada tanggal 27 Desember
tahun 1988 pada pukul 5.45 pagi, seorang pria bernama John Wills sedang tertidur lelap. Wah, udah pagi masih tidur aja nih orang. Tiba-tiba dia ngerasain ada yang neken di kepalanya. Terus dia sempat ngedenger seseorang ngomong, "Lu jangan jadi sok jagoan di sini." Dia terbangun dan kaget. Ternyata di kepalanya yang neken itu adalah pistol. Dan pria yang ngomong tadi itu adalah Mr. Krull. Dan lagi-lagi dia ngelakuin hal yang sama seperti sebelumnya. Dia ngikat John sama istrinya, terus ngomong dia cuma mau duit dan harta bendanya, yang padahal bukan itu tujuannya. Nah, habis ngikat mereka, dia memutus sambungan telepon di rumahnya. Habis itu dia jalan menuju kamar anak-anaknya si John. Di kamar anak-anak si John ini ada empat anak lah. Ada Annette berusia 5 tahun, ada anak kembar berusia 8 tahun yang bernama Robin dan Linda, terus Sharon yang berusia 10 tahun. Nah, Sharon lah yang dia cari. Dia tahu namanya Sharon sebab keluarganya John ini baru pindah, sebab rumah dulunya kebakaran dan masuk ke surat kabar. Di sisi lain, si John sama istrinya berusaha ngelepasin ikatan yang membelenggu tangan dan kakinya. Hanya butuh 15 menit buat ngelepasin ikatan itu. Dan mereka langsung berlari ke kamar anak-anaknya. Dan yang mereka lihat, anaknya yang bernama Sharon hilang, diculik Mr. Krull. John lari buat nelpon polisi, tapi ternyata telepon rumahnya udah diputus sama Mr. Krull. John pergi ke rumah tetangganya untuk minjem telepon buat nelpon polisi. Akhirnya polisi bersama warga setempat nyariin si Sharon. 18 jam si John nyariin di mana-mana dan gak ada tanda-tanda Sharon ditemukan. Istrinya John pun pasrah, dia berpikir udah gak bisa lihat anaknya lagi. Ada seorang wanita berjalan di depan Bayswater High School. Dia kayaknya notice ada sesuatu yang aneh. Ada kantong plastik yang berwarna hijau, tapi kayak ngebungkus aneh gitu loh. Bentuknya aneh. Dia mengambil dan beraniin diri buat ngebuka kantong plastik tersebut. Dan ternyata kantong plastik tersebut adalah Sharon. Ternyata Sharon masih hidup. Ya walaupun dia ngalamin traumatis yang mendalam. Singkat cerita, Sharon ditemuin lagi sama orang tuanya dan polisi pun mulai menginterogasi, berharap ada petunjuk siapa yang menculiknya. Sharon menceritakan bahwa dia selama ini ditutup matanya, jadi gak tahu siapa yang menculiknya. Tapi dia mengatakan bahwa si pria ini baik hati banget, tutur katanya lembut. Jadi polisinya pun bingung. Terus Sharon cerita kalau dia juga dikasih makan sandwich, dikasih minum, terus dimandiin juga sama Mr. Krull tersebut. Gak dimandiin doang, dipotong kukunya juga, terus nyikat giginya, ngeramasin si Sharon juga. Nah, kemungkinan besar yang dilakuin Mr. Krull ini buat ngehilangin bukti sidik jari ataupun jejak yang ada di tubuh Sharon ini. Dan lagi-lagi penyelidikan tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Tapi anehnya, Sharon sempat bercerita bahwa selama dia bersama Mr. Krull, dia sempat ngedengar pesawat terbang di atasnya. Wah, pesawat terbang? 2 tahun berlalu dan yap, gak ada kabar tentang Mr. Krull. Tepatnya pada tanggal 3 Juli 1990, lagi dan lagi Mr. Krull mulai melakukan aksinya. Tapi kali ini sasaran dia adalah Canterbury. Nah, di pemukiman tersebut banyak ditinggali sama politisi. Mr. Krull menargetkan keluarga Lionus yang meliputi Brian dan Rosemary, dan anak mereka yang bernama Fiona berusia 15 tahun dan Nicola berusia 13 tahun. Saat itu Brian sama Rosemary itu lagi keluar menghadiri pesta. Jadinya di rumah cuma 2 anaknya doang, Fiona sama Nicola.
Tengah malam saat itu mereka tertidur lelap, hingga akhirnya mereka terbangun sebab pintu kamarnya didobrak oleh Mr. Krul. Mereka terkejut dan kaget, serta ketakutan dengan tampilan Mr. Krul yang membawa pistol dan pisau. Mr. Krul menyuruh Nicola ngambil seragam sekolahnya, dan Fiona diikat di tempat tidurnya. Habis diikat, si Fiona ini dikasih pesen sama Mr. Krul buat nyampein ke orang tuanya. Dia bilang tuh kayak gini, lu bilangin ke ortu lu, ke orang tua lu, ya, mereka harus bayar $25 ke gua kalau Nicola mau selamat dengan hidup-hidup. Nah, $25 tuh sekitar 400 jutaan lah. Habis ngasih pesan ke Fiona, Mr. Krul menyeret Nicola ke dalam mobil Brian, dan akhirnya Mr. Krul menghilang bersama Nicola. Tak lama kemudian orang tuanya Fiona ini datang, terus terkejut. Lah, mobil gua mana? Terus kok pintu rumah gua terbuka lebar? Akhirnya gak lama-lama Brian lari menuju kamar anaknya, dan dia ngelihat si Fiona diikat di tempat tidurnya. Fiona pun menyampaikan apa yang tadi dipesanin sama Mr. Krul. Orang tuanya pun siap, tapi mereka bingung mau ngirim duitnya gimana. Orang gak ada petunjuk rekening atau apapun itu. Akhirnya Brian menelpon polisi, dan lagi-lagi mereka tidak menemukan satu pun jejak atau sidik jari Mr. Krul. 50 jam pencarian Nicola. Akhirnya Nicola pun ditemukan. Dia tinggal di pinggiran jalan. Terus dia lari ke rumah warga buat nyari bantuan. Dia menceritakan hal yang sama kayak Sharon. Jadi tuh Mr. Krul itu baik, lembut, ya seperti mirip lah sama kejadiannya si Sharon. Dia menjelaskan juga bahwa selama dia diculik sama Mr. Krul, Nicola ini mendengar suara pesawat terbang di atasnya, sama seperti Sharon. Wah, aneh ini. Pada tanggal 13 April 1991, Mr. Krul kembali beraksi. Kali ini dia ngincar keluarga Chen. Keluarga tersebut terdiri dari orang tua yang bernama John dan Phyllis Chen, yang mempunyai 3 restoran dan beberapa tempat yang disewakan. Jadi mereka bekerja tuh hingga 18 jam sehari. Anak mereka ada 3. Yang pertama itu berusia 13 tahun yang bernama Carmine Chen. Lalu adiknya Karen dan Carly. Dan mereka bertiga tiap hari ditinggal sendirian di rumah sampai tengah malam. Suatu hari jam 9 malam, Carmine bersama adik-adiknya pergi ke dapur, mau bikin makanan lah. Dan saat sampai di dapur, mereka kaget serta ketakutan sebab tiba-tiba ada Mr. Krul yang berdiri di dapur. Seperti biasa, pakai topeng terus pegang pisau besar. Kali ini beda, dia pakai pisau gede. Dan ngomongnya pun sama seperti korban-korban sebelumnya. Dia cuma mau uang dan harta benda. Mr. Krul nyuruh Carmine buat nunjukin uangnya di mana. Lah pas jalan mau nunjukin tempat duitnya, tiba-tiba Carly dan Karen ditarik dan dilempar ke dalam lemari. Dan lemari tersebut ditutup. Tak butuh lama mereka berdua bisa keluar dari lemari tersebut, dan mereka sadar kakaknya saat ini diculik. Mr. Krul sempat nulis di mobil John, bertuliskan, "Gua bakal datang lagi dan balas dendam." Hah? Balas dendam? Dan lagi gak ada bukti. Saat polisi menjelidiki, satu pun gak ada. Polisi mulai mencari orang-orang yang mungkin selama ini ada dendam atau dibuat kesel sama John sama istrinya. Namun ini adalah trik Mr. Krul agar memperlambat penyelidikan polisi. Setelah 72 jam berlalu, John dan Phillips mengadakan pers conference dan memohon untuk anaknya dikembalikan dengan selamat. Please, my daughter. Namun kali ini agak aneh. Kasus-kasus sebelumnya kan nggak sampai 70 jam korbannya udah dibebasin ya kan. Kali ini kok enggak. Berbulan-bulan nggak ada tanda-tanda Carmine ditemukan.
Polisi pun sudah berusaha keras buat nyariin, ia tetap sama aja gak ketemu. Setahun kemudian pada tanggal 9 April 1992, ada seorang pria sedang jalan-jalan sama anjingnya. Namun pria tersebut tiba-tiba aneh, kayak ada sesuatu nih. Saat dia menemukan benda aneh ini, dia memutuskan untuk membukanya. Dan dia kaget sejadi-jadinya. Ternyata sesuatu aneh tersebut adalah Carmen yang dibungkus dengan kantong plastik. Namun kali ini Carmen sudah tidak bernyawa. Dia meninggal sebab luka tembakan di belakang kepalanya sebanyak 3 tembakan. Polisi berspekulasi bahwa Carmen berhasil membuka topeng Mr. Krull. Jadi akhirnya Mr. Krull memutuskan untuk membunuhnya agar tidak terungkap identitasnya. Dan Carmen ditemukan di Edgar Creek. Hasil forensik menyatakan jasad Carmen sudah berada di Edgar Creek selama 12 bulan. Wah anjir, setahun mayatnya baru ditemuin. Krull akhirnya sampai sekarang tidak melakukan aksinya lagi. Tapi beberapa penyidik mengatakan bahwa diduga ada penyerangan 12 anak di pertengahan 80-an. Namun polisi menolak menjelaskan siapa saja korban tersebut. Mereka berpikir mungkin bukan Krull, jadi gak semuanya si Krull ya kan. Nah, teori yang populer nih banyak beranggapan Krull ini guru sekolah sebab dia melakukan aksi-aksinya saat liburan sekolah. Kasus Mr. Krull membuat polisi frustasi dan kesulitan selama 30 tahun. Polisi menyebutnya penjahat mengerikan sebab dia melakukan kejahatannya sangat terstruktur, mulai dari penculikannya serta menghilangkan jejaknya. Penyelidikan Mr. Krull belum berakhir sampai saat ini. Mereka berharap bisa menemukan siapa Mr. Krull sebenarnya, dan mereka bisa memberikan keadilan kepada korban-korban. Para penyidik yakin bahwa Mr. Krull masih hidup sampai saat ini. Dan sampai saat ini juga polisi sudah menggeledah 30.000 rumah serta mewawancarai 27.000 tersangka. Wah gila, ini sampai segitunya loh. Dan pihak kepolisian memberikan hadiah yang awalnya $200.000 menjadi $1 juta buat yang bisa nemuin Mr. Krull. $1 juta sama dengan 16 miliar rupiah. Dan sampai saat ini dia menjadi buronan penjahat paling dicari di Australia. Itulah kasus mengerikan dari Mr. Krull. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat malam.